dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat berupa kesehatan, keselamatan, dan karunia-Nya, sehingga pada pagi hari ini, Rabu, tanggal 20 September tahun 2023, kita dapat berkumpul di Ruang Maya untuk mengikuti kegiatan pelatihan digital plafon HITH Librarian Modul hasil kerjasama Fakultas Kedokteran UNS dengan Institute of Tropical Medicine Antwerp, Belgia, dan Universitas Maastricht, Belanda, dalam proyek Health Information and Technology for Improved Healthy Education in South East Asia. Saya ucapkan selamat datang dalam pelatihan digital plafon HITH Librarian Modul. Yang terhormat, Ibu Profesor Ari Natalia Probandari, Dr. MPH, PhD, Kepala Program Studi S3 Ilmu Kesehatan Masyarakat UNS. Yang terhormat, Ibu Dr. Eti Poncorini Pamungkasari, Dr. MPD, Kepala Program Studi S1 Kedokteran UNS. Yang terhormat, Bapak Burhanuddin Harahap, SH, MH, MSI, PhD, Kepala UPT Perpustakaan UNS. Yang kami hormati narasumber pelatihan pada hari ini, Ibu Riah Wiratningsih, SS, MSI, Pustakawan UPT Perpustakaan UNS. Yang kami hormati, Ibu Nita Triana Dewi, SE, Subkoordinator Subbagian Tata Usaha UPT Perpustakaan UNS. Yang saya hormati, Bapak Ibu Koordinator Bidang di Lingkungan UPT Perpustakaan UNS. Yang saya hormati, Bapak Ibu dosen dan tenaga pendidik PPDS di Fakultas Kedokteran UNS. Dan yang saya hormati, Bapak Ibu Pustakawan dan staf UPT Perpustakaan UNS. Sebelumnya, perkenalkan saya Utami Wisnuwardani selaku pembawa acara yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Selanjutnya, hadirin yang kami hormati, akan saya bacakan susunan acara hari ini sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan oleh MC, dilanjutkan dengan foto bersama, kemudian sambutan oleh Kepala UPT Perpustakaan UNS, dilanjutkan sambutan dan pengantar oleh Kepala Program Studi S3 Ilmu Kesehatan Masyarakat UNS, dilanjutkan pada acara inti pemaparan materi oleh Ibu Riah, kemudian dilanjutkan diskusi dan tanya jawab, yang terakhir penutupan oleh MC. Hadirin yang kami hormati, sebelum memulai acara hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, saya silakan. Berdoa selesai. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Amin. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan berfoto bersama. Kami mohon seluruh peserta berkenan mengaktifkan kamera untuk pengambilan gambar. Pengambilan gambar akan dilakukan oleh operator. Kepada host, dipersilakan mengambil gambar. Nanti pada hitungan ketiga, saya hitung pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah sambutan oleh Kepala UPT Perpustakaan UNS kepada Bapak Burhanuddin Harahap, SH, MH, MSI, PhD. Kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar? Bisa, Pak Burhan. Oh, iya. Pertama, kita tidak ada salahnya mengulang kembali bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk ketemu dalam forum maya yang sangat membanggakan ini, yaitu sosialisasi modul Health Librarian pada pagi hari ini. Yang kedua, kepada Ibu Kaprodi S3 yang saya hormati, kepada Kaprodi S1 Kedokteran yang saya hormati, dan Bapak Ibu pejabat di lingkungan Fakultas Kedokteran yang saya tidak bisa menyebutkan satu persatu yang saya hormati, kepada saya utamakan Bu Riyah dan Mas Trihardian sebagai tokoh di dalam pembuatan modul ini yang saya banggakan. Kemudian kepada tim manajemen yang saya hormati dan kepada Ibu Koordinator, Subkoordinator Perpustakaan yang hormati. Dan terakhir kepada Bapak Ibu Pustakawan UNS yang saya hormati. Hari ini adalah hari yang bagi saya dan bagi kita semua sebuah hari yang membanggakan karena hasil kerjasama Fakultas Kedokteran dengan pihak Belanda dan Belgia dan UGM telah sedemikian rupa menghasilkan sebuah karya yang dapat saya katakan karya yang monumental karena ini baru awal. Sehingga kita perlu sedikit lebih memahami tentang modul Health Librarian ini. Bapak Ibu yang saya hormati, perkembangan teknologi informasi sedemikian rupa yang memang secara nyata memudahkan manusia di dalam berkomunikasi, termasuk di dalam komunikasi keilmuan, baik dalam rangka transfer knowledge maupun dalam rangka komunikasi hasil penelitian maupun dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan. Modul ini disusun sedemikian rupa memang baru khusus di bidang ilmu kesehatan. Oleh karena itu, ini adalah momen yang bagi pustakawan UNS merupakan sebuah karya besar yang ternyata kemampuan pustakawan kita itu dalam kategori mumpuni untuk menangkap kesempatan yang diberikan dari kerjasama Fakultas Kedokteran dengan pihak UGM, Belanda maupun Belgia. Maka kami berharap bahwa modul seperti ini nanti dapat dikembangkan ke bidang ilmu-ilmu yang lain, sehingga dunia yang makin nyata membutuhkan informasi kemudahan itu dapat dimanfaatkan di bidang ilmu-ilmu yang lain. Saya melihat bahwa modul ini memberikan 3 manfaat. Satu, bagi dosen, modul ini sangat bermanfaat untuk mempermudah dosen di dalam memberikan bimbingan pembelajaran dalam transfer knowledge maupun dalam pengembangan kepada mahasiswa.
Sehingga apa yang dikuliahkan dosen, yang dibimbing dosen, itu kemudian dapat ditelusuri lebih lanjut oleh mahasiswa, antara lain melalui modul ini. Bagi mahasiswa, manfaat itu adalah sangat luar biasa karena akan mempermudah dalam menangkap ilmu yang diberikan oleh dosen maupun mengembangkan ilmu yang diberikan oleh dosen sampai pada tingkat menelusuri keilmuan-keilmuan yang sangat mendalam. Karena apa? Karena dalam modul ini ada link-link kaitannya dengan ilmu kesehatan pada jurnal-jurnal internasional terindeks, bahkan sampai Scopus. Sehingga dengan modul ini diharapkan mahasiswa dapat dengan mudah menyusun tugas-tugas yang diberikan oleh dosen, dan tentu saja kemudahan di dalam memperoleh ilmu itu akan juga punya arti penting bagi pengembangan UNS sebagai sebuah universitas yang mencoba untuk go internasional. Yang ketiga, manfaat ini penting juga bagi pustakawan karena dengan modul ini dapat dengan mudah pustakawan memberikan layanan kepada para pemustaka sivitas akademika yang membutuhkan. Karena apa? Karena modul itu baku sehingga Bapak Ibu pustakawan dapat sedemikian rupa memberikan bimbingan secara lebih mudah. Nah, tiga manfaat bagi dosen, mahasiswa maupun pustakawan ini, maka kami sebagai kepala perpustakaan berharap bahwa tutorial ini bisa dikembangkan oleh Bapak Ibu pustakawan yang lain untuk mengembangkan jejaring-jejaring hubungan dalam bidang keilmuan selain ilmu kesehatan, sehingga teknologi informasi itu dapat ditangkap pustakawan sedemikian rupa sehingga tutorial itu tidak hanya di bidang ilmu kesehatan tapi di bidang ilmu-ilmu yang lain. Nah, ini saya kira sangat bermanfaat bagi dunia perguruan tinggi. Maka pustakawan mempunyai peran strategis bagi pengembangan ke arah itu. Saya sangat berharap kepada Bu Riyah dan Mas Didit yang mempelopori penyusunan modul ini dengan bekerja sama dengan UGM ini supaya ilmunya ditularkan, jadi ditularkan kepada Bapak Ibu pustakawan yang lain yang mungkin menekuni di bidang-bidang ilmu tertentu yang lain. Misalnya Mas Haryanto di bidang ilmu hukum, nanti Mas Haryanto dapat menjalin jaring sedemikian rupa sehingga nanti ada tutorial-tutorial kaitannya di bidang ilmu hukum dan seterusnya. Nah, oleh karena itu kami sangat berharap Bapak Ibu pustakawan juga menangkap apa yang ditularkan oleh Bu Riyah dan Mas Didit nanti, sehingga pustakawan itu benar-benar dapat merasakan kemanfaatannya bagi sivitas akademika. Demikian sedikit sambutan yang saya bisa berikan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada Mbak Riyah dan Mas Didit, dan selamat mengikuti acara sosialitorial ini. Kalau ada sesuatu yang kurang mohon maaf dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Burhanuddin yang telah berkenan memberikan sambutan pada acara hari ini.
Memasuki acara selanjutnya, yaitu sambutan dan pengantar oleh Kepala Program Studi S3 Ilmu Kesehatan Masyarakat kepada Ibu Profesor Ari Natalia Probandari, Dr. MPH PhD. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Burhanuddin Harahap, SH, MH, MSc, PhD, Kepala Perpustakaan UNS, dan segenap pustakawan serta staf, dosen, dan tentu saja yang saya cintai, mahasiswa yang hadir juga pada acara ini. Perkenankan saya juga ikut menyampaikan apresiasi kalau tadi Bapak Pimpinan Perpustakaan UNS menyampaikan kebanggaan beliau atas acara dan juga pustakawan yang menjadi narasumber bagi acara ini. Saya kira kebanggaan itu juga ingin saya ungkapkan. Dan kebanggaan ini juga tidak berlebihan karena memang pada proyek HITIHE yang merupakan proyek kerjasama antara UNS, Universitas Gadjah Mada, Institute of Tropical Medicine di Antwerp, Belgium, University of Maastricht di Belanda, dan beberapa universitas institusi pendidikan lain di Kamboja. Para pustakawan kita dari UNS ini memang memberikan kontribusi yang sangat luar biasa. Produk-produk yang dihasilkan dari para pustakawan kita, khususnya di sini yang berkiprah secara langsung di proyek ITIHE, Ibu Ria dan Bapak Trihardian, Pak Didit, beliau berdua mengembangkan modul-modul yang dapat dimanfaatkan oleh pustakawan lainnya, termasuk di negara lain, di Kamboja, serta juga memberikan capacity building untuk para pustakawan di Kamboja. Apresiasi juga disampaikan oleh, kemarin kita menerima apresiasi dari ITM Belgium. Jadi pustakawan kita sudah memberikan solusi bagi digital library yang dikembangkan di Kamboja. Nah, saya kira itu sebuah hal yang sangat membanggakan. Saya sepakat dengan Pak Burhanuddin bahwa memang pustakawan kita luar biasa. Nah, supaya produk dari HITIHE ini menjadi lebih luas lagi kemanfaatannya, maka pada pagi hari ini kita adakan pertemuan ini supaya modul-modul yang sudah dikembangkan oleh para pustakawan bisa dimanfaatkan oleh para dosen, para mahasiswa, yang tentu nantinya akan sangat mendukung ya dalam penulisan karya ilmiah, di dalam mencari literatur yang relevan, dan sebagainya. Di dalam proyek HITIHE, saya ditugaskan untuk menjadi koordinator atau principal investigator untuk UNS, dan tentu saat ini kami juga sangat ingin menyampaikan juga rasa terima kasih atas kerjasama dukungan dari pimpinan perpustakaan UNS yang sudah sangat mendorong Ibu Ria dan Mas Didit untuk bisa berkiprah di proyek HITIHE. Semoga ini bisa menjadi awalan untuk kolaborasi-kolaborasi lain yang tentu kita harapkan mendorong UNS menjadi world class university. Semoga acara hari ini bermanfaat untuk kita semua, dan mari kita sama-sama memanfaatkan ini untuk kemajuan UNS dan kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Baik. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Ari yang telah memberikan sambutan dan pengantar pada acara hari ini.
Selanjutnya, kita memasuki acara inti penyampaian materi tentang pelatihan digital platform YTH Librarian Modul yang disampaikan oleh Ibu Riah Wiratningsih, Pustakawan Universitas 11 Maret. Sebagai informasi, Librarian Modul ini dibuat oleh pustakawan UNS untuk mempermudah dalam akses sumber berkualitas tanpa berbayar, open access, melalui platform yth.org. Untuk itu, marilah kita mengenali dan mempelajari bagaimana cara memanfaatkan dan menggunakan modul tersebut untuk mendukung proses pembelajaran dan meningkatkan kapasitas staf kependidikan maupun pustakawan. Kepada Ibu Riah Wiratningsih, kami persilakan untuk menyampaikan materi. Ya, baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu yang hadir pada acara pelatihan Health Librarian Modul pada pagi hari ini. Terima kasih Prof. Ari atas bimbingannya selama ini yang memacu kami berdua bersama Mas Didit untuk selalu challenge seperti apa kita membuat modul yang sudah tingkatnya internasional. Terima kasih juga kepada Pak Burhan yang sudah memberikan kesempatan dan juga support. Akhirnya kami berdua memiliki pengalaman yang ini memang sangat luar biasa. Terima kasih untuk Bapak Ibu hadirin yang sudah hadir, Bapak Ibu dosen, pustakawan, dan juga adik-adik mahasiswa PPDS. Pada pagi hari ini, saya akan berbagi pengalaman dan kita akan belajar bersama ya terkait dengan modul Head Librarian, seperti apa modul itu, bagaimana penggunaannya, harapannya nanti kita bisa memanfaatkan itu secara maksimal. Oke. Baik, saya akan langsung saja. Saya akan share screen, memperlihatkan modul tentang Head Librarian. Bapak Ibu sekalian, seperti disampaikan di awal bahwa modul Head Librarian ini adalah proyek YTH, di mana platformnya itu bisa kita temukan di yth.org. Jadi ini adalah yth.org platformnya. Kemudian ada banyak informasi, nanti Bapak Ibu bisa cek ya seperti ini apa proyeknya tentang apa, modulnya isinya apa aja, lab division dan sebagainya, nanti bisa dipun bersani di menu-menu yang ada di atas. Nah, kita akan langsung fokus ke Head Librarian modul ada di sini. Module for Head Librarian di sini, kita coba klik ya, find them here. Modul ini berisi tentang beberapa bagian, diantaranya adalah Academic Literature Searching. Ini adalah proses pencarian informasi atau sumber referensi, di mana sumber referensi itu harus open access, Bapak Ibu. Kenapa? Karena memang ini ditujukan untuk negara-negara yang memang itu berat untuk membayar langganan jurnal ya. Jadi kita berikan panduan bagaimana cara mencari sumber referensi yang berkualitas dan itu adalah free. Di antaranya adalah melalui Google Scholar, ini dikembangkan oleh UGM, ada PubMed, Web of Science, dan Scopus, ini dikembangkan oleh UNS. Kemudian setelah mencari literatur, ada lagi menu lain yang diberikan di Head Librarian modul ini, yaitu Working with References, yaitu tentang penggunaan EndNote. Ini dikembangkan oleh Universitas UHS ya dari Kamboja, University of Health Science. Kemudian terkait Turnitin, ini dikembangkan oleh UNS. Dan terakhir adalah bagaimana submit artikel ke sebuah jurnal. Nah, untuk modul yang submitting artikel ini dikembangkan oleh Cambodian Journal. Ini oleh NIPH, National Institute of Public Health yang ada di Kamboja. Nah, sekarang saya akan menyampaikan tentang Academic Literature Searching yang dikembangkan oleh UNS, yaitu ada PubMed, Web of Science, dan Scopus. Itu ya. Baik, kemudian untuk menelusur sebenarnya juga sudah kita tautkan di library website Bapak Ibu. Jadi selain nanti nelusurnya lewat yth.org, silakan nanti juga bisa masuk ke library UNS ACID. Sini ya.
Kemudian klik yang di bagian e-learning. Nah, ini sudah kita tautkan di Library UNS ACID/e-learning. Adalah modul-modul yang dibuat oleh pustakawan UNS dan satu lagi ini oleh UGM karena terkait dengan akademik literatur searching ya. Jadi empat ini satu kesatuan. Oke. Baik, saya akan memberikan bagaimana menelusur terkait PubMed terlebih dahulu karena memang fokus dari kerjasama ini adalah modul tentang health database dan PubMed itu adalah database yang memang mencakup bidang di kedokteran dan kesehatan. Jadi nanti silakan klik PubMed. Kalau misalnya ini belum bisa, ya belum bisa, saya sudah mencoba untuk mencari melalui link yang lain. Mungkin itu sedang proses ya. Sementara saya akan jelaskan melalui link yang lain dulu ya. Linknya adalah ini, saya sampaikan. Nanti bisa saya tuliskan di chat untuk sementara ketika link itu belum bisa diakses ya. Bapak Ibu, ini adalah link PubMed. Ya, PubMed. Siapa yang tidak mengenal PubMed ya? Terutama adik-adik mahasiswanya yang di UPDS nih. PubMed itu kan sebagai rujukan utama biasanya ya untuk database medical dan ini adalah free gitu ya. Nah, di PubMed ini kami memberikan gambaran terlebih dahulu tentang PubMed. Kemudian setiap modul itu kan pasti ada learning objective. Harapannya ini nanti adalah bahwa setelah mempelajari modul, maka staff ataupun mahasiswa ataupun dosen yang menggunakan modul ini, pertama harus paham dulu tentang penggunaan violent operator. Kemudian yang kedua adalah memahami atau bisa mencari open access artikel yang ada di PubMed, terutama adalah bidang-bidang, kalau dalam contoh ini adalah tropical disease ya. Dan kami infokan bahwa modul ini di-create oleh Yah Wiratningsih dan Trihardian Satyawardana, pustakawan dari UNS, kerjasama dengan Masjid University dan Institute of Tropical Medicine. Di dalam modul ini ada beberapa isi terkait yang pertama adalah introduction. Jadi kita kenalkan dulu apa itu PubMed, kemudian bagaimana sih penggunaan violent operator, dan satu lagi menu yang begitu ini memang spesial ya di PubMed itu ada medical subject heading. Bagaimana nanti kita menggunakan medical subject heading. Kemudian setelah ini selesai, kita akan uji apakah pembelajar itu memahami atau tidak. Di sini kita ada assessment-nya untuk kemudian bisa dikerjakan. Lanjut kita baru masuk ke searching. Bagaimana menggunakan basic search, advanced search, abstract, kemudian menggunakan MES, kemudian ada lagi adalah assessment yaitu praktek menelusur. Baik, saya akan mengawali untuk modul ini. Di sebelah kiri itu ada beberapa istilahnya ini adalah informasi ya, informasi. Bapak Ibu bisa mengurutkan dari awal dulu atau mau bisa loncat juga nggak apa-apa. Kalau saya mau langsung menggunakan MES aja karena saya sudah paham di atas itu juga boleh, nanti langsung klik aja yang using MES. Nah, saya akan memulai dari awal ya di sini ya. Apa itu PubMed? Ini adalah beberapa informasi terkait PubMed. Jadi pengenalan awal dulu ya, apa itu PubMed. Setelah mengetahui apa itu PubMed, di sini juga saya sampaikan tentang video tutorial. Kalau video ini saya ambil langsung dari PubMed-nya karena ini terkait penjelasan beberapa adik-adik mahasiswa PTS mungkin perlu mengetahui ya. Pasti itu PubMed, kok ada Medline, kok ada PubMed Sentral. Nah, ini nanti bisa dilihat di sini ya adik-adik ya. Bisa diklik aja, penjelasannya ada di sini. Yang menjelaskan ini adalah bagian dari PubMed-nya. Seperti itu. Lanjut, kita akan masuk ke setelah mengetahui PubMed ya, informasi sekitar PubMed, saya melanjutkan ke Boolean operator karena menelusur dengan Boolean operator itu akan memberikan dampak yang berbeda ketika kita tidak menggunakan Boolean operator. Jadi ini harus
dipahami dulu bagi adik-adik apa sih itu Boolean operator, penggunaannya and or not itu seperti apa. Saya sampaikan di sini. And itu adalah untuk refine, ya, menyempitkan. Kalian mau mencari tuberkulosis sama HIV, itu nanti jawabannya hanya yang ada di kotak biru di tengah ini. Tuberkulosis ada sekitar misalnya 282 sekian, HIV 167 sekian. Kalau nyarinya tuberkulosis dan HIV, tentunya lebih sedikit ya. Karena kita memilihnya harus ada dua istilah itu. Jadi kalau kita ingin mendapatkan beberapa istilah yang akan kita masukkan ke dalam search box itu menggunakan and seperti itu. Lanjut setelah and ada or. Or ini adalah untuk memperluas pilihan kita. Aku pengen ada artikel yang membahas AIDS dan juga membahas HIV. Jadi memperluas, hasilnya akan banyak. Jadi ada AIDS misalnya 297 sekian, HIV 403 sekian, terus saya kasih or, berarti dia lebih dari nilai yang terbesar di sini. Antara AIDS sama HIV itu gede mana? Gede HIV ya. Nah, itu ditambah dengan yang ada AIDS-nya, jadinya sekitar 500 sekian. Nanti bisa dicoba-coba. Ya. Kemudian selain and or, ada satu lagi penggunaan Boolean operator, yaitu not. Not itu apa? Nah ini, misalnya tuberkulosis not HIV. Jadi yang kita cari adalah literatur-literatur yang hanya berbicara tentang tuberkulosis, tetapi tidak boleh ada HIV. Jadi kalau tuberkulosis and HIV itu nggak masuk. Jadi hanya yang tuberkulosis saja. Contohnya adalah seperti ini. Oke. Kemudian Bapak Ibu, kalau misalnya menelusur, saya mau menggunakan or dan and, seperti apa ya? Ini ada konsep bagaimana Boolean operator itu mengerjakan yang mana dulu. Jadi contohnya, AIDS, tetapi AIDS juga HIV. Ya, jadi yang mengandung AIDS dan HIV, kemudian ada tuberkulosisnya. Nah, ini yang dikerjakan pertama kali adalah yang dalam tanda kurung terlebih dahulu. Seperti itu. Oke, kemudian baru N-nya. Jadi jawaban yang dalam kurung itu ditelusur dulu, setelah itu baru dipersempit dengan N. Nah, kalau tidak ada tanda kurung apa yang terjadi? Bagaimana mesin mengoperasikan? Dia akan mengoperasikan dari left to the right. Jadi yang kiri dulu, kemudian baru ke kanan. Itu cara mesin itu menghasilkan atau resultnya seperti apa, itu prosesnya seperti ini ketika menggunakan Boolean operator. Begitu ya. Ini tentang Boolean operator. Dan ini memang harus dipahami dulu sebelum kita praktek untuk menelusur informasi, menelusur literatur yang ada di PubMed. As you add more term, jika menggunakan term yang lebih banyak, maka akan menghasilkan result yang lebih fokus. Ini kemudian saya lanjut ke menu berikutnya. Ini, bagaimana cara saya mau menggunakan Boolean operator di dalam platform PubMed. Di sini ada, pertama masuk ke PubMed, ya. Kemudian nanti bisa klik advance ya, advance. Lanjut di advance itu Anda bisa pilih mau penelusuran itu berdasarkan judul, pengarang dan sebagainya, masukkan istilah yang akan dicari, kemudian klik. Nah, di sini ini adalah Boolean operator. Yang nomor 3 ya, ini ada and or not di sini. Nanti kita akan praktekkan penggunaan advance search. Oke, dari sini sudah jelas semuanya ya. Ini adalah ilmu basicnya pustakawan ya, Bapak Ibu ya. Pustakawan harus paham ini karena eranya adalah era menelusur informasi. Ya, jadi and or not ini sangat penting sekali. Baik, kita akan lanjut. Sekarang apa itu medical subject heading? Singkatnya MES ya, itu singkatan dari medical subject heading. Ini adalah vocabulary yang terkontrol. Kontrol vocabulary thesaurus. Seperti apa fungsinya?
Dengan menggunakan MES ini, dia memiliki fungsi, maka hasilnya nanti akan lebih relevan. Hanya artikel yang benar-benar kita butuhkan saja nanti yang akan muncul di result-nya. Gitu ya. Kemudian, selain more relevan, dia juga more konsisten terkait subjek. Group together analysis and headings. Nanti ada gambaran heading itu seperti apa saya jelaskan. Oke. Lanjut. Di sini ada informasi MES ya, ini dia. Ini ada headingnya. Nah, ini MES 3 example. Misalnya, ini Bapak Ibu masih ingat dengan dua decimal classification tidak? Iya, konsepnya hampir sama ya. Bahwa ini yang ada di kiri itu skopnya lebih luas dibandingkan yang ada di kanan. Kalau kita di dua decimal classification itu kan ada subjek, terus ada subsubjek, ada sub-subsubjek. Demikian juga halnya dengan MES ya. Jadi tuberkulosis itu istilah yang lebih sempitnya lagi, subjek yang lebih kecil lagi itu ada di sebelah kanannya. Kalau yang ke atas sebelah kiri itu dia lebih luas, ya skopnya lebih luas. Seperti itu. Ini MES 3 example-nya seperti ini. Oke, nah explanation-nya seperti apa? Misalnya saya mencari medical subject heading itu tentang leptospirosis. Saya ketik nanti akan muncul. Yang dimunculkan pertama kali di sini adalah definition of the MES term. Leptospirosis itu apa ini definisinya? Kemudian dimunculkan juga subheading-nya. Subheading-nya. Misalnya saya sudah baca tuh kasus. Ternyata leptospirosis ini setelah baca-baca ini dia terkait dengan misalnya parasitologi. Nanti saya bisa klik parasitologi. Seperti itu. Subheading-nya bisa saya pilih di sini. Nah, subheading ini fungsinya adalah untuk menspesifik hasil penelusurannya. Ya. Jadi nggak hanya leptospirosis saja, tapi tentang patologinya. Anda juga bisa ngeklik, cuman nggak hanya satu saja, subheading-nya bisa lebih dari satu. Selain patologi, ada terapinya, bisa juga klik di sini. Nanti hasilnya akan semakin lebih spesifik lagi. Kemudian itu terkait dengan medical subject heading ya. Oke. Selanjutnya setelah mempelajari tentang pengertian, ini berarti lebih ke understand dulu ya, memahami pengertian seperti itu. Saya modul ini dilanjutkan dengan multiple choice. Anda sudah memahami nggak dengan apa itu PubMed ya, dengan beberapa keterangan tadi yang disampaikan di atas gitu. Nah, kita bisa coba klik di sini. Nah, the largest component PubMed is, tadi kan juga sudah dijelaskan di atas ya. Misalnya saya akan menjawab, saya menjawab PubMed sentral, benar atau enggak ya, gitu kan? Saya akan submit di sini. Ternyata jawabannya salah. Kalau salah, berarti jawabannya apa ya? Di sini ada keterangan. Medline. Medline itu adalah the largest. Jadi jawabannya harusnya Medline. Saya pengen tahu beneran nggak sih itu Medline? Coba ini saya klik di sini, nanti akan diarahkan ke link yang menyatakan bahwa memang Medline itu adalah the largest component in PubMed. Seperti ini. Ya, jadi inilah fungsi dari kita belajar mandiri seperti itu ya. Modul ini di-create sedemikian rupa. Jadi kalau nggak bisa, ini kok salah, yang benar apa ya? Kita coba berikan jawabannya. Lanjut, saya akan masuk lagi. Saya next. Ini. Oke, kemudian yang kedua, kita bisa close aja. Ya. PubMed is developed and maintained by, coba pilih misalnya ya. Saya klik. Ya, betul. Kemudian saya next lagi. Salah satu fitur PubMed yang membantu medical journal artikel di indeks RMN menggunakan MES. Betul nggak sih tadi? Betul ya? Betul. Oke, kemudian membantu correct term. Ayo, yang correct term itu apa? Istilah. Ya, istilah yang benar itu menggunakan apa? Yang di PubMed. Ini ya, MES.
Ya, oke. Betul. Next, control vocabulary related term yang mendeskripsikan ya, mendeskripsikan term. Oke, lanjut. Untuk memberikan jawaban yang besar, banyak, apa ya? Apa tadi? Or and not? Ya, coba saya pilih N ya. Jawabannya seperti apa? Salah yang betul adalah menggunakan or, akan memperluas. Oke. Kemudian pengecualian pakainya not ya. Nah, ini harus paham dulu and or not-nya. Untuk memberikan yang terkecil, apa? Not atau and? And. And, oke. Ya, tinggal satu lagi. Nah, manakah statement di bawah ini yang salah? Ayo, sekarang coba kita pikirkan bareng-bareng. Yang salah yang mana ya? Nomor 1 betul. Sebagai contoh yang nomor 2, ya, and dulu ya, dalam kurung dulu ya, dikerjakan. Jadi kedua betul. Ada parentes, maka operasi dari kiri ke kanan. Betul ya. Nah, sekarang berarti yang nomor 4 ini. When you use violent and, your third restart akan hanya satu aja yang masuk dalam termnya itu. Salah ya. Harusnya kalau and ya ada 2 term ya masuk 2 term. Kalau ada 3 term ya berarti 3 term. Ini salah. Ya, itu ya. Oke, baik. Next, nilai saya berapa? Ada di sini. Karena tadi ada yang salah. Itu ya. Oke, sini. Boleh kok nanti take quiz lagi. Klik lagi. Oke, kalau itu sudah, sekarang kita mulai mempraktekkan bagaimana penelusuran yang ada di PubMed. Di sini kita coba ya untuk mendengarkan tentang video bagaimana conduct basic search. Welcome to PubMed. In this lesson, we will conduct a basic search. For example, you are compiling a scholarly assignment synthesis of the evidence about malaria treatment in children. First, identify your search terms. Malaria, treatment, children. Because you are doing a synthesis of the evidence, then limit to apply only for the systematic review. Let's do search. Go to pubmed.ncbi.nlm.nih.gov. Simply type your terms into the search box and click search. PubMed connects the search terms automatically with AND Boolean operator. You see that all terms, malaria, treatment, children, are included in the document. 13,180 results with no filter were obtained through a process called Automatic Term Mapping or ATM. Click Advanced to see how Automatic Term Mapping interprets the terms. Under the History and Search Details, click the symbols of greater than, and then the detailed query will show you how the terms were translated. The translation sections demonstrate how PubMed interprets various search terms, including synonyms, plurals, and single forms. Let's continue to search for malaria treatment in children. We go back to the results previously. Refine the results to the filter area. Click for free full text and only for systematic review. Then the result will appear. Scroll down to see more results. As an example, you are interested in the top article. Then click this title. On the right side, available full text link. Just click in this link to get the article full text. That is how you get access to full text from PubMed. Thank you so much for watching this video.
Ya, Bapak Ibu, adik-adik semuanya, itu tadi adalah video bagaimana melakukan penelusuran menggunakan basic search ya, menggunakan basic search. Sengaja saya juga menampilkan PDF-nya di sini. Kenapa? Karena biasanya ini kan sebenarnya kan modul ini diperuntukkan bagi negara-negara low middle income countries ya. Mungkin ada yang infrastrukturnya itu agak sulit gitu ya ketika menggunakan video. Jadi di sini ada PDF-nya. Jadi saya juga memberikan langkah-langkah secara printed-nya. Jadi bisa diklik di sini. Nanti ada PDF dari video ini. Oke. Baik, ini adalah basic set-nya. Selanjutnya ada modul yang digunakan, ada penelusuran tingkat lanjut yaitu advanced search. Di advanced search ini kita menggunakan apa tadi Bapak Ibu? Boolean operator yaitu and or not di sini. Advanced search ini ya. Akses advanced search bisa mendapatkan hasil yang spesifik. Kemudian nanti juga bisa menggunakan builder. Nah, bagaimana cara mengkombinasikan set buildernya? Itu akan dijelaskan di video berikut. Coba ya, saya lanjutkan lagi. Welcome to PubMed. In this lesson, we will learn how to conduct advanced search on PubMed. This video will demonstrate how to search using the Advanced Search Builder, how to filter the result, and download the result. For this example, we are going to search about the effect of malaria vaccine on adults. To build a search strategy, we will using an Boolean operator to combine the results. Run to www.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov and click the Advanced link under the basic search box. Yang pertama suaranya juga keluar kan? Yang pertama juga ya, oh ya. Click the arrow to show all fields. Advanced search allows for a more targeted search in specific fields such as author, title or abstracts, journal, publishers, and many more. After determining the specific field, you can type the terms in this box and choose the Boolean operator. For example, choose title box, then type search term malaria. Select add with an Boolean operator. The inserted term will appear in the query box. And then type the second term vaccines in the search box. Click add with an Boolean operator. The second inserted term will also appear next to the first term in the query box. To refine the search results, use the filter on the left side. In this search, you want to narrow the results by selecting full text and adding term adult. Not all full text links on PubMed are to free full text. Some full text links go to journal publishers' websites. Move to Advanced link located under the basic search box. Then combine previous searches with Boolean operators. After clicking Advanced Search mode, you will see your search history and the search details. Click three dots under the action menu, then click Add Query. Automatically, query history will move to the query box. Click here and then choose title box. Type another terms adults. Click add with an Boolean operator again. The third inserted terms will appear in the query box and finally click search. Text availability. Full text article. The abstract view in PubMed includes links to the full text from other sources when available, such as the publisher's website or the PubMed Central PMC database. For example, download article number 2. There are two links options to get the full text.
full text option from publisher and PMC. PMC or PubMed Central is a free archive for full text articles. It serves as a repository for journal content deposited by participating publishers. You can use this article as your citation by clicking this button. Let's click by publisher. The article was directed to the publisher. Click here to download PDF. Let's click free full text from PMC. Article directed to PMC, then click to download PDF. That is how you get access to full text from PubMed. Many thanks for watching this video. Ya, modul ini juga dilengkapi dengan PDF ya. Jadi sudah ada penjelasan bagaimana searching menggunakan basic search, kemudian bagaimana searching menggunakan advanced untuk mendapatkan artikel full text-nya. Selanjutnya saya akan masuk ke using asterisk and frasa karena memang di PubMed ini memungkinkan untuk menggunakan asterisk dan menggunakan frasa. Apa itu asterisk? Di sini sudah ada informasi terkait dengan asterisk ya. Itu menggunakan kayak tanda bintang gitu ya. Simbolnya kayak tanda bintang. Itu fungsinya untuk apa? Banyak istilah yang akhirannya itu macam-macam gitu ya. Di sini sebagai contoh adalah terap. Menggunakan terap. Ini tidak saya kasih video ya, ini menggunakan informasi yang kalau misalnya angka ini saya klik nanti akan ada keterangannya. Ketikan term root ya, istilah term rootnya ya, kata dasarnya apa di situ ya. Saya menggunakan terap, kemudian saya klik yang kedua di sini klik search, hasilnya apa aja nanti. Di sini ternyata hasilnya sangat banyak ya istilah terap ini. Karena munculnya di semua teks Bapak Ibu ya. Kemudian saya ingin lebih menspesifik lagi, terapnya tidak di teks tetapi di title. Di title, jadi saya milihnya itu adalah klik advance. Ya, saya klik advance di sini. Kemudian nanti hasilnya seperti ini. Nah, saya pilih di title. Jadi nanti judul-judul yang ada kata terapnya akan muncul, terap dan kelanjutannya gitu ya. Kemudian saya klik angka 3 ya, attention. Ya, saya pilih di bagian judul, saya ketik termnya, kemudian saya klik search. Hasilnya adalah, nah ini di judul kan, terap ada tematik, dan sebagainya. Kalau saya scroll down ke bawah, nanti banyak istilah-istilah itu muncul. Dan saya menginginkan yang full text, ya, yang full text. Ini ada ternyata istilah yang ditemukan ada terapeutik, terapis seperti ini ya. Ini penggunaan untuk istilah-istilah yang belakangnya beragam ya, asterisk ya. Nah ini ada keterangan. Beware of using asterisk. Karena dengan menggunakan asterisk ini, maka ATM-nya automatically turn off. Ya, jadi ATM atau automatic term mapping-nya itu kan akan off. Jadi akan tidak berfungsi. Ya, jadi nanti mesin itu hanya mencari ya yang terap dan ke belakangnya apa itu yang akan ditampilkan. Nanti ada penjelasan lagi di bawah. Ya. Kemudian ada using frasa. Apa itu frasa? Frasa itu bisa 2 atau 3 kata yang itu menjadi satu kesatuan, itu biasanya dikasih tanda apostrof ya, misalnya tentang tick, bite, viewer. Ini hasilnya seperti apa? Ini ya, ada tick, bite-nya di sini ya, ada ya. Kemudian, nah ini juga ya, jadi satu kesatuan ya. Ini juga ATM-nya itu akan turn off ya, tidak berfungsi automatic term mapping-nya. Kemudian penjelasannya yang dimaksudkan tidak berfungsi itu tadi seperti apa? Ini penjelasannya ya. Bahwasanya ketika saya menggunakan ini ya, when searching for the term with asterisk, secara otomatis ATM-nya akan off. Itu artinya di sini dia hanya mencari terap dan kelanjutannya saja.
Ya. Kemudian yang menggunakan frasa juga demikian di sini. Dia hanya mencari ya tick bite viewer aja. Gitu. Tapi ketika saya hilangkan tanda petiknya, misalnya tick bite viewernya. Nah ini ATM-nya itu di sini, dia jalan. Mesh-nya juga jalan. Ini. Makanya hasilnya lebih banyak. Kalau saya tidak menggunakan tanda petik, hasilnya 1218. Tapi ketika saya gunakan tanda petik, hasilnya hanya 195. Karena ATM-nya di sini tidak jalan. Jadi untuk penggunaan tanda bintang dan juga tanda petik, maka ATM-nya akan on. Gitu ya. Ini bedanya seperti ini. Tidak ada keterangannya. Ketika menggunakan kuota dan asterisk secara otomatis akan mematikan ATM-nya. Ya, baik. Selanjutnya yang belum kita kerjakan, yang belum kita lakukan untuk penelusuran selanjutnya adalah menggunakan MES, Medical Subject Heading. Ini menjadi kewajiban pokok yang harus diketahui oleh adik-adik PPDSD, adik-adik mahasiswa kedokteran. Karena dengan menggunakan MES ini akan mendapatkan hasil yang benar-benar spesifik. Ini saya coba langsung masuk ya di sini ya, saya start ya. Oke, di sini ada keterangannya. Jadi dengan menggunakan MESH itu tidak perlu memikirkan sinonimnya apa, akhirannya apa, ya. Kemudian apa nanti saya harus ngetikkan plural atau saya harus ngetikkan itu singular. Nggak perlu karena secara otomatis Medical Subject Heading sudah melakukan itu semua. Saya coba start di sini. Ini sebagai contohnya. Ini kita akan mencari, perintahnya adalah seperti ini. Gunakan mesh term, berarti kita harus paham dulu mesh term-nya. Ini ada perintah mesh term-nya adalah Plasmodium falciparum. Kemudian diperintahkan juga gunakan subheading analysis, karena memang kasusnya ini terkait analisis ya, Plasmodium falciparum. Kemudian tambahkan cerebral malaria. Ini adalah mesh-nya juga. Langkah-langkahnya seperti apa? Anda bisa ke PubMed, NCBI, NLM, NIH.gov, atau langsung klik di sini, MESH Database. Gambarannya seperti ini. Nah ini, MESH. Istilahnya dimasukkan aja. Istilah tadi, yang pertama adalah Plasmodium falciparum, kemudian diklik, muncul apa sih pengertian ya dari Plasmodium falciparum. Ya. Kemudian pilih saja yang nomor 1. Selanjutnya secara otomatis di sini akan muncul Plasmodium falciparum, gitu ya. Terus kita akan tambahkan subheading-nya tentang analisis. Di sini kemudian akan klik Add to Sheet Builder. Jadi klik dulu Add Sheet Builder, nanti akan muncul garis miring analisis. Jadi Plasmodium falciparum ya, garis miring analisis. Selanjutnya masukkan mesh yang kedua. Tentang apa? Cerebral malaria. Dimasukkan. Di sini masih ya, masih seperti yang tadi. Kemudian search saja. Cerebral malaria di search. Akan muncul pengertian dulu cerebral malaria ini pengertiannya. Apakah perlu subheading? Oh enggak perlu subheading. Berarti tidak usah kita klik gitu ya. Cukup klik Add Sheet Builder, kemudian pilih N, ya di choose N as equivalent operator, kemudian klik Add to Sheet Builder ya. N dulu, kemudian nomor 1 ya, choose N dulu, baru klik to Sheet Builder. Selanjutnya hasilnya akan komplit di sini. Plasmodium falciparum, garing analisis, mesh-nya, kemudian ditambah malaria cerebral. Baru kemudian klik Sheet ya. Istilahnya akan seperti ini, komplit ya. Kemudian kita klik Sheet, hasilnya 101. 101 ini bisa kita filter lagi di sebelah kiri.
kotak sebelah kiri ini kita filter atau tidak, kita scroll down, kemudian kita pilih. Sebagai contoh adalah yang nomor 3 ya, tinggal klik download-nya, hasilnya seperti ini. Tinggal di download saja. Nah, itu cara menggunakan medical subject reading untuk penelusurannya. Nah, ketika itu semua sudah selesai, basic sudah, advance sudah, MES sudah, sekarang adalah prakteknya. Jadi ini assessment juga ya, ada praktek. Ini adalah kasus, real kasus ya, tentang apa ini, kasus ini harus dibaca dulu, seperti itu ya. Pelajari dulu, ini tentang malaria, penyakit malaria. Terus kita apa yang harus saya masukkan, itu berarti kan harus membaca dulu semuanya, ambil istilah yang penting yang nantinya akan kita gunakan untuk menelusur, mencari referensi yang kita butuhkan. Oke, di sini setelah kita baca, kita lanjutkan ya, ada pertanyaan di sini. Nih, berdasarkan pada kasus di atas, gunakan simple search. Simple search ya, berarti bukan advance ya, bisa gunakan simple itu basic search. Untuk match dari term infectious disease itu apa? Jadi jawabannya ketikkan di sini. Ketikkan di sini jawabannya. Bagaimana caranya? Seperti itu ya. Ini memang saya kasih keterangan di sini ya. Untuk menyelesaikan lesson ini, lakukan latihan yang ada di bawah. Kemudian seandainya jawabannya incorrect, seperti itu ya, feedbacknya udah disediakan. Feedbacknya di mana? Di sini. Ya, di sini. Jadi nanti kalau salah, loh kok salah ya? Yang benar apa? Di sini saya sudah memberikan jawabannya. Jadi ini saya klik answer-nya ya. Ini dalam bentuk PDF, ini kasusnya. Kemudian tadi pertanyaannya adalah infectious disease itu istilah MES-nya apa? Ini ada dua cara, bisa cara yang sebelah kiri atau cara yang sebelah kanan. Kalau cara yang sebelah kiri seperti ini, melalui simple search, diketik, kemudian advance, diklik, hasilnya adalah ini communicable diseases. Jadi, question-nya yang atas ini, answer-nya adalah ini. Jadi kalau adik-adik ngetik 1, 2, 3, salah satunya di sini adalah benar. Atau mau menggunakan cara yang kedua, berarti langsung masuk ke MES-nya, masukkan infectious disease, di sini langsung keluar MES-nya, communicable disease. Keluar MESH-nya. Oke, itu tadi. Maaf, gimana tadi ya. Nah, ini ya. Kalau saya jawab communicable disease, misalnya, kemudian saya klik, yes. Jadi wajahnya wajah yes, berhasil. Oke, baik, continue. Saya lanjutkan lagi. Ini ada soal lagi. Nah, kalau ini praktek. Nah, Bapak, Ibu, adik-adik, kalau ini praktek. Berdasarkan pada kasus di atas, gunakan term malaria, travel, parasit, dan sebagainya, tapi dibatasi dari Januari sampai Oktober 22. Biar nanti jawabannya itu fokus ya. Karena kalau nggak saya kasih batasan, nanti pasti akan berbeda jawabannya. Karena jurnal itu artikelnya selalu bertambah. Ada berapa? Nanti bisa dicari jawabannya nanti di question number 2. Klik kalau misalnya jawaban ini salah. Nah, misalnya ini saya menjawab. Jawaban saya pilih 51 ya. Misalnya ya. Klik. Benar nggak ya? Ternyata salah. Gitu ya, masih salah. Oke, saya lanjutkan lagi. Masih berlanjut ya. Tadi pertanyaan kedua. Ternyata ada kelanjutannya. Ketiga, misalnya ini saya jawab. Ini jawabannya nomor 1. Ya, benar. Kemudian yang terakhir ada soal lagi. Nah, jawabannya juga ada di bawah sini ya. Nanti tinggal klik aja. Ini jawabannya ada berapa? Saya jawab misalnya ini. Saya klik. Ya, ternyata betul. Kemudian saya ingin tahu nilai saya berapa, gitu ya. Oke, saya review dulu. Jawabannya adalah ini, tadi sudah betul. Tadi yang kedua, tadi saya salah. Yang benar adalah jawabannya ini ya, 4150. Yang ketiga betul, yang keempat betul. Kemudian
Ini saya print ya. Nilainya berapa ya? Ini yang incorrect itu tadi ya, nomor 2 ya. Lainnya adalah betul. Oke, nilai saya 75, passing skornya 75. Berarti resultnya pas. Itu. Ya, ini adalah akhir dari apa namanya modul ya. Jadi memang diakhiri dengan praktek. Apakah Anda bisa menelusuri atau tidak? Baik, ini partner fundingnya. Ini terkait dengan modul dari PubMed. Itu. Saya stop share dulu. Oke, kita masih ada waktu ya, Bapak Ibu semuanya. Terkait dengan PubMed, ya itu yang kami create bersama Mas Didit. Jadi kami saling kolaborasi, masih banyak banget membantu juga terkait bagaimana menggunakan teknologi untuk meng-create itu semua ya. Konten kita kerja-kerja bareng, cari-cari literatur bareng. Selanjutnya saya akan masuk ke selain ini, saya masuk ke e-learning-nya library dulu ya di sini ya. Tadi kan PubMed sudah ya. Saya akan masuk ke Scopus. Walaupun Scopus itu kita langgan, ya Scopus itu kita langgan, tetapi memang tujuan dari modul yang dibuat ini adalah untuk negara-negara yang tidak mampu untuk melanggan, akan sedikit berbeda dengan tampilan Scopus yang kita langgan. Namun demikian, ada beberapa hal yang bisa juga kita pelajari bareng-bareng di Scopus ini. Makanya namanya Scopus Preview, karena ini versi open. Jadi Web of Science itu preview itu juga versi open. Biar bisa diakses secara open menggunakan ini Scopus Preview dan Web of Science Preview. Karena dua platform ini adalah berbayar. Kita masuk ke Scopus Preview. Ini Scopus, ini tampilannya sama ya, ada pengertian dulu, kemudian learning objective, memahami Scopus, bisa download Scopus, open access source list, bisa menggunakan menu source untuk mendapatkan open access sources, kemudian yang terakhir adalah mengevaluasi kualitas sources. Kenapa Scopus ini kita ambil? Karena salah satu dari tujuan dari ITH Health Librarian Module itu adalah user itu bisa mengakses high quality sources. Nah, Scopus itu dalam periode waktu tertentu kan juga melakukan re-evaluation konten ya. Jadi kalau memang kontennya itu sudah nggak eligible ada di Scopus, maka akan di-discontinue. Jadi dia tetap akan mempertahankan kualitas kontennya di situ. Ada apa namanya review setiap periode yang sudah nggak layak di Scopus ya akan di-discontinue. Seperti ini. Isinya tentang pengertian Scopus, ada assessment, terus bagaimana create account, dan sebagainya. Saya coba ini secara lebih cepat ya, untuk yang Scopus. Ini saya gedekan aja. Ini pengertian dari what is Scopus, apa itu Scopus. Walaupun Scopus itu database index ya, tetapi kita bisa kok dapatkan artikel yang ada di dalamnya secara full text. Cuman kalau melanggan itu direct ya, Bapak Ibu adik-adik semuanya. Jadi kita dibukakan menu source UNS itu karena kita melanggan. Ya, yang tidak melanggan itu tidak dibukakan menu menu untuk browsing artikel itu nggak dibukakan. Makanya jalannya agak sedikit memutar ya untuk mendapatkan open access artikel yang terindeks di Scopus. Scopus tentang apa saja. Kemudian saya continue mengapa memilih Scopus ya. Ada beberapa kriteria di sini dan mereka juga punya CSAB di situ ya. Jadi kayak konsultan tentang konten begitu ya. Terus ada review tiap periode, terus jurnal yang masuk yang diterima terindeks Scopus itu ada beberapa kriteria, ada 14 kriteria, harus memenuhi 14 kriteria. Kalau nggak memenuhi maka dia tidak akan terindeks. Nah, ini
Kemudian ada title reevaluasi itu menggunakan tiga ukuran ya. Jadi menggunakan yang pertama itu adalah metrik, segmetrik, yang kedua adalah menggunakan radar, yang ketiga menggunakan publication concern di sini. Kalau ada satu di antara tiga ini yang menyalahi ya, itu ya sudah akan di discontinue. Ini subjek areanya juga banyak di bidang health. Ini continue. Kemudian ada kuis. Saya awali dengan kuis juga. Apa itu Scopus? Scopus adalah mempunyai ini. The answer can be more than one. Jadi bisa lebih dari satu. Ya, betul. The annual, saya pilih. Ya, next. Kemudian dibagi menjadi berapa? 4 kategori. Ya, saya next. Ya, kemudian ada total nilainya. Oke. Baik, kemudian ini adalah create account. Nah, ini ada perbedaan kalau kita login di Scopus secara gratis, bedanya apa dengan tidak login? Ini ada perbedaannya. Kita bisa ngapain aja. Kalau sign in bisa download Scopus content, bisa download content by subject, bisa menggunakan sources menu, bisa kalau kita sign in. Secara gratis ya maksudnya. Nah, ini cara untuk create account-nya. Ya, kami juga sediakan dalam bentuk PDF-nya. Oke, kemudian saya lanjut. Bagaimana cara mendapatkan jurnal? Di sini ada beberapa langkah-langkahnya. Ini bisa juga dikerjakan oleh mereka-mereka yang tidak punya akses. Dia bisa dapatkan free untuk nyari Scopus source list-nya. Hasilnya seperti ini, dan ini sangat sangat bagus sekali ya. Misalnya untuk mengetahui jurnal itu discontinue atau enggak, itu enggak perlu melanggan. Scopus juga bisa. Yang accepted, yang discontinue, yang sudah inactive itu ada di sini. Oke. Lanjut, ini cara mendapatkan open access jurnal. Ini jurnalnya ya, bukan artikel ya, beda ya. Itu bagaimana caranya? Seperti ini contohnya. Klik sources, pilih subjeknya. Misalnya saya milih subjeknya virologi. Saya klik, nanti hasilnya akan muncul sebanyak 24 result. Tapi harus login dulu ternyata. Jadi login dulu, kemudian baru kita ekspor ke Excel, hasilnya ini. Jadi ini adalah list, title list open access jurnal. Jadi untuk teman-teman yang non-subscribe, misalnya pengen nyari subjeknya tentang virologi, itu ada di jurnal open access mana saja, itu ada di jurnal open access yang terlist di sini. Ini juga bisa digunakan untuk teman-teman semuanya yang pengen bikin subjek guide gitu ya. Itu bisa kita bikin rumah khusus bidang kedokteran, area virologi yang open access. Oke. Bisa lanjut.
kemudian ada multiple choice. Juga di sini sama ya, ini saya percepat aja ya, yang penting saya ngisi-ngisi dulu. Intinya bahwa setiap pembelajaran kita siapkan untuk selalu ada pilihan ganda dan juga ada praktek. Kalau ini prakteknya, praktek searching open access journalist by subject. Kemudian ini ada langkah-langkahnya. Lanjut, ini ada jawabannya, PDF-nya. Kalau misalnya bingung, ada PDF-nya di sini. Oke, lanjut lagi. Scopus Open Access. Nah, ini yang terpenting. Kan pengen nyari open access artikel yang ada di Scopus. Nah, bagaimana caranya? Ini di depan saya bikin introduction dulu, karena biasanya mahasiswa itu kadang masih bingung antara jurnal dan artikel. Apa itu jurnal dan apa itu artikel? Ini adalah contoh jurnal, ini jurnal name. Nah, di dalam jurnal name itu ada isu, volumenya, ini namanya artikel. Artikel ada beberapa judul. Beberapa judul ada di setiap isu sebuah jurnal. Ini adalah cara browsing ke jurnalnya. Misalnya pengen nyari jurnal berdasarkan subjek, judul, publisher, ISSN, itu bisa dicari di sources. Ini, nah, bahwa di Scopus itu ada 4 disiplin, betul ya. Nomor 1 ini ada life science, social science, physical, sama satunya lagi adalah health, jadi 4 ya. Kemudian ada 27 major subjek, ada 3, nomor 3 itu subjek areanya. Ini. Baik, saya akan lanjutkan ini dulu ya, tentang bagaimana mencari open access artikel. Karena ini yang dibutuhkan oleh negara-negara yang memang tidak bisa melanggar Scopus. Okay. Welcome to Scopus Preview. This lesson will teach us how to search open access articles on Scopus Preview. Searching for articles on Scopus Preview is done by looking for journals first. Then, proceed searching for articles. Run to www.scopus.com and click Sources. You will be directed to Sources option. Click the icon drop-down and options will appear. For this lesson, choose Subject Area. As an example, enter subject area parasitology under the subject area of immunology and microbiology. Mas, nanti selesai ke Scopus, aku tak kalian Found 95 results. Evaluate or select journals one by one according to what you are looking for by scrolling down. If you want to narrow the results, use the left sidebar filter. An example of filters is as follows. To get the results of open access journals, check the box for Display Only Open Access Journals. Filter source type by journals. The result is 26 titles open access journals with quartiles 1st until 4th. If you want to change the order of the results, click this icon. As an example, choose Malaria Journal. This page provides information related to Malaria Journal. Do you know if this journal is reputable? If the journal is reputable, the articles also have quality. If yes, this journal and its articles can be used as references in scientific publications. Let's have a quick look at CiteScore, CiteScore Rank and Trend, and Scopus content coverage. Let's see the CiteScore of Malaria Journal. CiteScore measures average citation received per document published in the serial. You can see the development of CiteScore from year to year by clicking on the drop-down year. For more information about CiteScore, click View CiteScore methodology in the left side. Let's move to the CiteScore Rank and Trend. In Scopus, a quartile could be a mutable position year by year. In Scopus, a quartile is a classification of scientific journals that indicates their reliability.
A high Scopus quartile indicates that the journal is influential in research and that its authors are experts in their fields. Malaria Journal has two categories of subjects, parasitology and infectious diseases. You can see both percentiles by clicking on the drop-down in category. You can see that from 2017 until 2021, Malaria Journal quartile could be in a mutable position. In 2017 until 2020 is Q1. In 2021 is Q2. Scopus content coverage shows information regarding the number of publications each year. Base information on source details, Scopus coverage years from 2002 to present. Is it true that the publication is still active? You can find out by clicking Scopus content coverage. Pay attention to the Scopus coverage years, whether the journal is still active or discontinued. Check Scopus source list. Let's continue to search in the Malaria Journal. Click Search Home Page. If there is no link to the Search Home Page, copy the journal name and ISSN, then search on Google. This one is the Malaria Journal page. You can search articles by keyword or citation by clicking Articles. Then, type the terms in the search box and the results only in the Malaria Journals. If you want the result from the Malaria Journal and other journals in BMC Publisher, you can click the search button. Do the search process for articles in the Malaria Journal. Search for articles related to the following topics. Drug treatment for malaria pregnant women in Asia. Search by keyword in the Malaria Journal. All volumes. Terms: drug, treat, pregnant, Asia. Clicking on the article title to see the details. Detailed information about the article can be found on this page. You also get reference information equipped with links. Those links help in getting related articles quickly. Ya, itu tadi adalah cara mendapatkan artikel open access terindeks Scopus dengan menggunakan database Scopus. Jadi selain menilai sebuah jurnal yang tadi memang saya berikan informasi karena topik kita adalah quality content ya, resource-nya harus berkualitas. Jadi saya sampaikan juga tentang apa itu quality resource di video tersebut. Ini juga saya lengkapi dengan PDF-nya. Baik, kemudian nanti untuk yang searching artikel by publisher dan subject area, adik-adik mahasiswa BPJS, mungkin Bapak Ibu semuanya, pengajar dan juga pustakawan nanti bisa ya mencoba untuk melihat-lihat yang ada, proses yang ada di sini, langkahnya seperti apa. Ini lumayan ada beberapa langkah ini ya. Nah, di sini kemudian selain mencari berdasarkan subjek dan artikel, di sini ada juga practice exercise lagi. Saya berikan multiple choice untuk mendapatkan jurnal artikel pada Scopus Preview. Yang pertama kali apa yang dilakukan? Type the term, check on the journal first ya. Ini nyari jurnalnya dulu. Ini korek ya, centang. Ini misalnya saya memilih yang ditampilkan di menunya sources itu apa ya? Jadi saya pilih misalnya ini. Kalau salah apa yang jawabannya di sini? Nah, yang benar adalah subject area. Saya tetap di sini. Oke, kemudian saya continue. Kemudian ini ada aktivitas lagi. Jadi memang kita akan lebih banyak melakukan praktek ya, karena memang menelusur informasi. Download one open access article.
Nah, jadi ini diperintahkan untuk mencari artikel dengan judul ini. Caranya gimana gitu ya? Ini langkah-langkahnya seperti ini. 1 sampai 7. Kemudian ini ada PDF-nya. Lanjut, ini ada soal lagi. Kemudian continue, ada soal lagi. Ini by publisher and subject area. Kemudian ada soal lagi, ada skenario tentang leptospirosis, seperti ini kasusnya, terus diminta nyari artikel dengan menggunakan search in journal sama advanced search. Langkah-langkahnya seperti ini. Dan jawabannya ada ya, PDF-nya. Nah, conclusion, kalau mencari di jurnal, apa yang didapatkan, kalau menggunakan advanced, apa aja yang bisa didapatkan. Ini. Banyak ya, lumayan ya. Ya karena memang harus banyak praktek. Selanjutnya, selain memberikan cara menelusur quality resource di Scopus yang open access, juga disampaikan tentang menghindari Scopus discontinued journal. Ini bisa digunakan untuk semuanya ya. Memang ini penting agar kita tidak salah memilih jurnal. Ini ada langkah-langkahnya. Seperti ini, cara mengevaluasi. Nanti bisa dipelajari juga, butuh waktu untuk membahas ini satu persatu. Kenapa beberapa penulis juga masih publish di sini ya, padahal ini sudah discontinue, karena ini loh, ada Q3-nya, ngimbing-ngimbingi, padahal ini sudah discontinue. Ya, tapi tetap masih ada penulis yang publish di sini. Ini kemudian beberapa contoh lagi ada di sini. Nanti bisa dipelajari sendiri atau kalau misalnya ada kesulitan bisa menghubungi saya. Selain mengevaluasi discontinued journal, juga ada trik bagaimana sih kita avoid Scopus potential predatory. Ini bilangnya potensial loh ya. Saya judulnya potensial ya, bukan Scopus predatory ya, potensial ya. Jadi untuk menghindari jurnal-jurnal yang sekiranya ke depan itu akan off, itu seperti apa? Ini ada beberapa cara-caranya. Ini kemudian mengevaluasi jurnal. Ada contoh jurnal ini, tolong dievaluasi ya. Ini discontinue oleh Scopus dan apakah dikategorisasikan sebagai predator. Ini ada petunjuknya. You can click on the box below if you need guidance-nya di sini. Kenapa dia discontinue? Ada di sini cara-cara yang mengetahui. Oke, kemudian cara-cara mengetahui kalau dia itu predatory, itu di mana? Ini ada langkah-langkahnya. Dan ini ada PDF-nya juga masing-masing. Semuanya adalah pembelajaran secara mandiri. Terus ini adalah summary dari Scopus module. Di sini, apa sih sebenarnya added value yang kita dapatkan ketika kita mempelajari Scopus versi open ini atau Scopus preview? Yang kita pelajari, yang kita dapatkan added value-nya adalah kita bisa mengetahui open access jurnal. Kita juga bisa mengetahui bahkan mendownload ya open access articles, dan kita juga bisa mengetahui bagaimana cara evaluating sources tanpa harus subscribe. Dan yang terakhir adalah partner finding. Ya, demikian. Scopus lumayan panjang. Masih ada waktu ya. Baik, saya akan menuju ke Web of Science dan ini juga saya coba sekilas saja. Saya masuk lagi ke e-learning yang Web of Science. Ini juga versi open karena sebenarnya Web of Science itu kan dibayar, punyanya Clarivate Analytics dan UNS juga tidak melanggar. Bagaimana cara mendapatkan akses artikel yang terindeks di Web of Science? Ini juga ada learning outcome-nya. Semuanya ada learning outcome ya. Paham apa itu Web of Science. Kemudian mampu untuk searching open access jurnalnya. Kemudian juga open access artikelnya. Itu ya. Oke, baik. Di sini ada beberapa menu ya. What is Web of Science? Kemudian searching-nya seperti apa. Terus ada assessment-nya.
Baik, saya akan masuk ke depan. Mengapa ini ada gambaran tentang Web of Science evaluation proses. Prosesnya ternyata ketika masuk ke Web of Science juga lumayan ketat ya. Kriterianya kan ada 28 kriteria yang harus dimiliki oleh jurnal tersebut. Kemudian untuk memaintain konten kemarin itu terakhir di Maret 2023 itu ada beberapa, kalau nggak salah berapa 82 apa ya, jurnal itu terdelisted ya dari Web of Science. Oke, di sini. Ini kemudian create free account sama ya dengan yang di Scopus tadi. Coba saya share sebentar. Ya, simple ya untuk masuknya. Kemudian di sini ada keterangan setelah create account dengan free ya, free account tadi. Sebenarnya ada beberapa fasilitas, bisa untuk manuscript matcher, bisa untuk journal profile, bisa untuk evaluation, bisa request status. Tetapi in this module ya kita hanya akan belajar tentang how to download journalist and search for journals. Ini batasannya di sini. Nah, cara-caranya seperti ini untuk download jurnal-jurnal yang terindeks di Web of Science apa saja, itu bisa dilakukan dengan menggunakan login yang free. Kemudian cara search open access jurnal juga ada caranya di sini, ada langkah-langkahnya. Untuk jurnal bidang health nanti caranya seperti apa? Hasilnya tentu lebih banyak ya, 1000-an lebih. Kalau pengen lebih spesifik, berarti menggunakan term yang lebih spesifik lagi. Misalnya tuberkulosis itu kan lebih spesifik ya, jadi nanti hasilnya akan lebih sedikit. Ya. Langkah-langkahnya, oke, ada keterangan juga. Buat science coverage atau pengen menemukan similar jurnal, nanti tinggal klik saja yang similar jurnal dengan Journal of Clinical Tuberculosis itu apa aja, di sini akan muncul. Ada 83 result yang similar. Oke, di situ. Dan ini saya berikan informasi juga, karena biasanya di negara berkembang itu kan, atau mungkin ya low middle ya, di negara low middle itu penulis-penulis itu kan juga mempertimbangkan apakah open access, karena kan ini open access ya, mereka itu beranggapan bahwa open access itu pasti berbayar. Padahal tidak. Ini sebagai contoh saya memberikan satu jurnal yang memang dia itu memiliki kebijakan bisa 50%-nya gitu ya dari negara. Kalau misalnya saya klik grup country yang ada di sini, termasuk negara yang mana, itu nanti akan mendapatkan 50% APC diskon, atau bahkan 100% waiver, berarti gratis gitu ya. Nanti bisa diklik di sini. Kalau masuk ke negara tersebut ya berarti dia gratis, walaupun jurnalnya adalah open access. Itu ini set open access article in WOS. Ini juga ada video tutorialnya. Nanti bisa di persani sendiri ya untuk yang Web of Science. Kemudian ini search open access article, ada 2 cara ya, menggunakan visit site
Nah, ini juga contohnya sama dengan yang di Scopus tadi. Nah, cuman ini kita masuknya ke database Web of Science. Seperti ini. Nah, ini hasilnya. Yap, hasil full text-nya. Ini. Lanjut lagi. Asterisk and frasa juga bisa loh digunakan di Web of Science. Caranya seperti apa? Ini misalnya micro apa gitu dan TB ya, tuberkulosis ya. Nanti yang dimunculkan cari-cari artikel yang ada micro sama TB-nya. Ini microbiologi ya, keluar ya. Ada microbes ya, microbes itu juga keluar. Tapi juga ada TB-nya, ini ada tuberkulosis yang di highlight kuning ya. Cara mencari artikelnya bisa menggunakan tanda bintang. Juga bisa menggunakan frasa seperti ini. Khusus untuk developing countries. Jadi ini hasilnya. Ada TB, ada micro, ada developing countries. Ya. Ini hasilnya seperti ini ketika di-download. Ya, kemudian ini prakteknya. Set open access artikel. Caranya seperti apa? Ada berapa artikel yang Anda dapatkan? Misalnya ini, betul atau tidak? Jawabannya di sini. Ini ada pertanyaan lagi, jawabannya di sini. Ada pertanyaan lagi, ada berapa resultnya? Misalnya ini. Oh salah, nanti jawaban yang benar download aja di sini. Terus menggunakan asterisk, ada lagi pertanyaannya. Berapa banyak artikel yang didapatkan? Ini ada jawabannya. Oke, ini partner and funding ya. Ya Bapak Ibu, itu beberapa cara mendapatkan open access jurnal ataupun open access artikel dari database yang berkualitas, di mana modulnya ini memang masuk modul ke penelusuran informasi, yaitu ada PubMed, Scopus, dan ada Web of Science. Kalau yang Mas Didit, ada satu modul lagi yang di-create, yaitu terkait penggunaan Turnitin. Tapi intinya kita kerja bareng di sini dengan tim. Oke. Setelah melalui beberapa tahapan ini, mungkin ada yang didiskusikan, gitu. Monggo, teman-teman pustakawan, terutama pustakawan, ada di mahasiswa, ada di S, Pak Ibu, staf. Apakah ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau didiskusikan? Atau bertanya terkait tidak akses juga nggak apa-apa? Terkait GTH? Apakah absensinya sudah di-share ya? Ya, minta tolong Mas Host. Hah? Bapak Ibu yang mengikuti agenda kita pada pagi sampai siang hari ini, tolong bisa isi absensi ya yang sudah kita tampilkan di chat. Kemudian saya akan menambahkan sebentar. Sementara ketika PubMed tidak bisa diakses, silahkan menggunakan link yang saya taruh di chat ya. Pakai link Rise Articulate dulu ya, karena kita kemarin bikinnya lewat
kaisarticulate.com untuk pengganti akses ke PubMed sementara ya, sementara. Baik, tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya kembalikan kepada MC. Monggo Mbak Utami. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Ria sebagai narasumber yang telah menyampaikan materi dan ilmunya pada kita semua. Semoga dengan pelatihan ini, Bapak, Ibu staf pengajar, dan pustakawan, mahasiswa dapat memfasilitasi dalam penelusuran informasi berkualitas di bidang kesehatan melalui HITIHE Librarian Module. Dan kami sampaikan terima kasih juga kepada Kepala Program Studi S3 Ilmu Kesehatan Masyarakat, Kepala Program Studi S1 Kedokteran, Kepala UPT Perpustakaan UNS, Subkoordinator Subbagian Tata Usaha UPT Perpustakaan UNS, Bapak Tri Hardian Satyawardana sebagai pengembang modul, Ibu Riah sebagai narasumber dan pengembang modul, dan panitia dan peserta pelatihan pada hari ini. Untuk link presensinya nanti dapat diakses melalui https://uns.id/presensi-hitihe yang ada di kolom chat. Bila nanti masih ada pertanyaan, bisa langsung menghubungi Ibu Ria atau Bapak Tri Hardian untuk mengenai tentang modul Librarian HITIHE ini. Bapak dan Ibu yang berbahagia, demikian rangkaian acara hari ini. Akhirnya kita sudah pada di penghujung acara, yaitu penutupan. Marilah kita tutup dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami selaku pembawa acara memohon maaf. Sebelum menutup acara, kami bacakan sedikit pantun. Setelah siang datanglah sore, mari makan malam pakai sate, agar makin oke, yuk manfaatkan HITIHE. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.